اهدنا الصراط المستقيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul amin, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, pada malam hari ini dengan taufik dari Allah kita dapat melanjutkan kembali pembahasan dari kitab Tauhid alladzi huwa haqqullahi 'alal 'abid, karya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu ta'ala. Telah kita selesaikan pada bab sebelumnya, yaitu bab tafsir tauhid wa syahadati alla ilaha illallah, bab tentang tafsir tauhid dan syahadat, persaksian bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Maka pada malam hari ini kita akan masuk pada bab yang berikutnya. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, babun minasyirki lubsul halqati wal khayti wa nahwihima liraf'il bala aw daf'ihi. Bab termasuk kesyirikan lubsul halqah, memakai gelang, wal khayt atau benang-benang dan sejenisnya, untuk apa? Liraf'il bala aw daf'ihi, untuk menghilangkan mara bahaya atau untuk menolak mara bahaya itu. Bab termasuk kesyirikan memakai gelang-gelang atau benang-benang dan sejenisnya untuk menghilangkan mara bahaya atau menolak mara bahaya itu. Nah, ikhwani fid din, a'azani Allah wa iyyakum. Maka bab ini merupakan bab yang pertama dari penjelasan tentang bab sebelumnya, di mana kita dapati bahwa Syekh rahimahullahu ta'ala di akhir bab sebelumnya mengatakan bahwa wa syarah hadhihi tarjamah ma ba'daha minal abwab, bahwa penjelasan dari bab tafsirut tauhid dan syahadat la ilaha illallah itu adalah bab yang setelahnya dari bab-bab yang akan datang. Nah, berarti bab ini merupakan bab pertama dari tafsir secara terperinci, penjelasan secara terperinci tentang tauhid dan syahadat la ilaha illallah. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Maka beliau rahimahullahu ta'ala di dalam bab ini menjelaskan kepada kita tentang salah satu jenis dari kesyirikan yang berkaitan dengan asbab, yang berkaitan dengan sebab-sebab. Ya, karena syirik itu ada beberapa macam. Ada syirik yang kaitannya dengan sebab, ada syirik yang kaitannya dengan lafaz, ini ucapan-ucapan, dan ada syirik yang berkaitan dengan iradat, keinginan-keinginan. Dan ada juga syirik yang berupa perbuatan, amal perbuatan. Iya. Maka di sini Syekh menjelaskan kepada kita tentang syirik yang berkaitan dengan asbab, yang berkaitan dengan sebab. Iya. Beliau jelaskan hal ini yang pertama karena banyaknya manusia yang terjerumus ke dalam syirik jenis yang seperti ini, sebagaimana nanti akan datang penjelasannya. Dan juga banyak orang yang kurang paham dan kurang mengerti tentang jenis syirik ini. Iya. Maka beliau dahulukan bab ini, na'am, sebagai bentuk penjelasan apa yang mungkin masih samar bagi sebagian orang,
dan apa yang banyak orang terjerumus ke dalam kesyirikan model yang seperti ini. Iya. Sebagaimana nanti akan beliau terangkan apa itu syirik dalam masalah sabab, dalam masalah sebab. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Di sini Syekh mengatakan minasyirki, termasuk dari kesyirikan. Min di sini litab'id, yakni untuk menunjukkan sebagian dari kesyirikan, bukan seluruh kesyirikan. Iya, ini termasuk dari kesyirikan. Dan syirik di sini sifatnya umum, bisa masuk dalam syirik akbar, syirik besar, dan bisa juga masuk dalam syirik asghar, syirik kecil. Iya. Dan memakai benda-benda seperti gelang dan semisalnya terkadang bisa menjerumuskan ke dalam syirik kecil, dan terkadang bisa menjerumuskan ke dalam syirik besar, tergantung keyakinan orang yang menggunakannya. Jadi orang yang pakai gelang-gelang itu untuk nolak bala, ya, terkadang dia bisa terjerumus ke dalam syirik kecil, dan terkadang bisa terjerumus ke dalam syirik besar, tergantung bagaimana keyakinan dia. Tergantung bagaimana keyakinan dia. Nah, ikhwani fiddin a'azani Allah wa iyyakum. Di sini Syekh menyebutkan bahwasanya termasuk syirik ketika seseorang memakai gelang-gelang, bukan sembarang gelang, tetapi ada keyakinan tertentu pada gelang itu. Atau dia mengikat benang-benang, sekali lagi bukan benang sembarangan, tapi dia menaruh keyakinan di situ. Atau semisal itu dengan maksud dan tujuan bahwa gelang itu atau benang itu bisa menghilangkan mara bahaya atau bisa menolak mara bahaya. Inilah maksud dia untuk memakai gelang itu. Jadi bukan sekedar perhiasan. Iya. Apa hukumnya memakai gelang? Bagi perempuan hal tersebut diperbolehkan. Kalau laki-laki memakai gelang, apa hukumnya? Kalau jam tangan diperbolehkan. Tapi kalau gelang, boleh tidak laki-laki pakai gelang? Tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena itu perhiasan perempuan. Ya, walaupun dia pakai gelang dari besi Ustaz, atau gelang dari perak, walaupun, karena gelang itu bukan perhiasan laki-laki, tetapi dia perhiasan perempuan. Kalau memakai jam itu lain soal. Iya. Tetapi kalau gelang untuk perhiasan, memakai gelang itu bukan dari kebiasaan laki-laki. Makanya Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah taala, beliau memberi fatwa tidak bolehnya laki-laki memakai gelang semata untuk perhiasan. Itu tasyabbuh bin nisa, menyerupai perempuan. Dan disebutkan dalam hadis, ya, la'anallahu al-mutasyabbihina minar rijali bin nisa wal mutasyabbihati minan nisa'i bir rijal. Allah melaknat atau Rasulullah melaknat seorang laki-laki yang berusaha menyerupai perempuan atau perempuan yang menyerupai laki-laki. Iya. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rajul yalbasu lubsatal mar'ah wal mar'ah talbasu lubsatar rajul. Rasulullah melaknat seorang laki-laki memakai pakaiannya perempuan, atau sebaliknya perempuan memakai pakaiannya laki-laki. Walaupun suami istri, Ustaz, walaupun suami istri. Jadi jangan mentang-mentang dia istri, boleh kita memakai pakaiannya dia. Enggak boleh. Begitu pula sebaliknya. Iya, karena apa yang menjadi kekhususan perempuan, maka dia saja yang berhak memakainya. Laki-laki tidak boleh. Demikian pula apa yang menjadi kekhususan pakaian laki-laki, maka perempuan tidak boleh memakainya. Iya. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu permasalahan lain. Nah, pembahasan kita di sini orang yang memakai gelang dengan maksud itu. Dengan maksud untuk menolak mara bahaya, dengan maksud untuk menolak bala, dengan maksud untuk menghilangkan bala. Nah, ini maksudnya. Ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Mengapa
hal ini termasuk kesyirikan. Kesyirikannya dari sisi mana? Kita tahu yang namanya syirik itu kan menserikatkan Allah, ya kan? Menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, menjadikan ada tandingan bagi Allah. Nah, orang yang pakai gelang, orang yang pakai benang dengan maksud itu ada keyakinan tertentu, syiriknya dari sisi mana? Syiriknya dari sisi dia mengambil sebab apa yang Allah tidak jadikan itu sebagai sebab. Paham ini? Iya. Sebab itu kata para ulama ada dua. Ada sebab yang memang bisa memberikan efek dari sisi syariat, dan ada sebab yang bisa memberikan efek berdasarkan uji percobaan dari hukum alam, ya, muncul sebab akibat, ya, berdasarkan penelitian dan semisalnya. Itulah sebab yang boleh kita tempuh. Kapan kita menjadikan sesuatu itu sebagai sebab padahal dia bukan sebab, maka kita telah menjadikan ada sekutu bagi Allah. Kenapa? Al-musabbib, yang membuat sebab itu adalah Allah. Yang membuat sebab itu adalah Allah. Kapan kita menyatakan bahwa ini bisa memberikan sebab padahal tidak ada tuntunannya dalam syariat dan juga tidak ada hubungan sebab akibat di situ, maka kita telah berbuat syirik kepada Allah. Jelas ini? Ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama orang pakai gelang misalnya. Dia pakai gelang. Dia katakan bahwa gelang ini sebab untuk menolak bala. Ya kan? Berarti kalau dia menyebutkan itu sebagai sebab, kita lihat ada enggak dari sisi syariat. Kalau dari sisi syariat berarti kita harus lihat dalilnya. Betulkah gelang itu bisa menolak bala? Justru dalil menafikannya. Tidak ada gelang-gelang yang seperti itu. Baik. Dari sisi syariat tidak. Kemudian dari sisi hukum sebab akibat, apakah gelang memang bisa menolak bara bahaya? Ada tidak hubungan sebab akibat di situ? Adakah uji percobaan yang memang bisa menimbulkan sebab di situ? Tidak ada. Berarti apa? Ketika tidak ada sebab secara syar'i dan secara kauni, kemudian kita menetapkan itu sebagai sebab, maka kita telah berbuat syirik. Seakan-akan ada yang menjadikan sebab selain Allah, sementara yang menjadikan sebab itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini para hadirin yang dirahmati oleh Allah. Sebab secara kauni dipahami tentunya. Orang misalnya sakit perut, maka dia minum obat sakit perut, ya kan? Itu sebab. Dia makan, dia yakin itu sebagai sebab. Secara syar'i ada tidak? Secara syar'i tidak ada kan? Secara kauni ada enggak? Ada. Memang sudah melalui riset ilmiah, para dokter melalui uji coba, ini obat ini bisa memberikan kesembuhan. Berarti dia sebab yang boleh untuk kita amalkan, ya kan? Karena kalau tidak secara syar'i, maka harus ada secara kauni. Kalau tidak ada secara kauni, maka harus ada secara syar'i. Baik, kita membacakan Quran kepada orang yang kesurupan misalnya, atau ada orang yang kesengat, hewan berbisa, kita bacakan surat Al-Fatihah. Ada tidak sebab secara kauni? Tidak ada. Secara syar'i ada. Berarti dia boleh untuk dilakukan. Iya, boleh dia untuk dilakukan. Karena ada sebab secara syar'i. Nah, yang menjadi syirik kalau tidak ada sebab secara syar'i, tidak ada juga sebab secara kauni. Hubungan sebab akibat ternafikan. Maka kalau kita menetapkan itu sebab, maka itu kesyirikan kepada Allah. Paham ini? Ini kaidah dalam apa? Mengambil sebab. Iya. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya ada orang misalnya ketika ada orang yang lewat, ini orang lumpuh, pincang, tidak bisa apa-apa. Kemudian ada orang minta bantuan kepada orang pincang ini untuk mengangkat batu besar. Dianya pincang, tidak bisa apa-apa. Nah, minta bantuan. Apa hukum orang minta bantuan seperti itu kepada orang yang pincang tidak bisa apa-apa? Dia mau bangun aja tidak bisa, mau mengangkat batu besar. Boleh tidak minta bantuan begitu? Boleh? Tidak boleh. Taib, apa hukumnya? Hukumnya zalim. Hanya sebatas itu.
Taib. Masuk akal enggak orang yang lumpuh enggak bisa apa-apa kemudian disuruh angkat batu besar? Masuk akal enggak? Enggak masuk akal kan? Terus kenapa dia minta? Kira-kira dia minta itu kenapa? Karena ada keyakinan dia bahwa orang ini walaupun dia lumpuh, dia punya kesaktian. Nah, dia punya kesaktian, mungkin dari situ dia sekedar lihat saja dia bisa angkat. Nah, itu kesyirikan kepada Allah. Kenapa? Tidak ada hubungan sebab akibat. Ya, secara syar'i jelas tidak bisa. Secara kauni pun ini orang lumpuh, tidak mungkin bisa. Nah, kenapa dia minta bantuan? Ya, karena dia meyakini bahwa ini orang punya ilmu, ya, punya ilmu yang dia bisa dengan kemampuannya mungkin sekedar melihat saja itu dia bisa mengangkat batu besar. Ini kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, ini dari bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Nah, terkait dengan masalah mengambil sebab ini, manusia terbagi menjadi 3 golongan. Ada sebagian golongan yang mengingkari sebab secara mutlak. Dia menafikan, tidak ada sebab itu. Ya, kita itu katanya manusia itu bagaikan daun atau alang-alang, ilalang, rumput ilalang yang kalau ditiup angin ke arah barat, ke barat dia, ke timur dia, ke selatan, ke utara, ke sana dia, ikut arah angin. Tidak ada sebab-sebab kata mereka. Nah, ini yang menetapkan yang seperti ini kaum Jabariyah dan kaum Asy'ariyah. Nah, dan ini tentu saja batil. Ini tentu saja apa? Ini tentu saja batil dan menyelisihi realita yang ada. Tidak mungkin sesuatu itu terjadi tanpa ada sebab. Ya, tidak mungkin ya kan? Pasti ada sebabnya. Itu sudah menjadi hukum alam seperti itu, mesti ada. Tidak mungkin sesuatu itu terjadi begitu saja tanpa ada sebab. Jelas ini? Nah, tentu ini kebatilan. Dan ini apa? Mengingkari apa yang menjadi realita yang ada, ya, dan mengingkari akal sehat. Akal sehat tentunya menafikan bahwasanya sesuatu itu terjadi begitu saja. Pasti ada sebabnya. Segala sesuatu, ya kan? Ada sebabnya. Nah, mungkin tidak ada sebabnya. Taib. Nah, sebagian orang mengingkari hal tersebut. Tidak ada sebab itu katanya. Yang ada itu ya memang begitu sudah terjadi seperti itu. Ya. Ada juga yang terlalu gulu, berlebih-lebihan dalam menetapkan sebab, sehingga dia menjadikan sesuatu yang bukan sebab menjadi sebab. Nah, inilah kaum ya al-khurafiyin, ahli khurafat dari kalangan sufiyah dan selain mereka. Nah, gara-gara ini mereka bisa sampai terjerumus ke dalam kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini orang-orang yang mengambil jimat-jimat dan semisal itu. Nah, sementara golongan yang ketiga, nah inilah yang mereka beriman dengan adanya sebab-sebab itu. Mereka bagi 2 sebab itu yang seperti tadi kita sebutkan. Ada sebab secara syar'i, ada sebab secara kauni. Mereka tetapkan semua itu. Ya, tetapi mereka tetap bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, artinya begini. Seseorang ketika menempuh sebab dan dia berhasil mendapatkan apa yang dia inginkan, maka seseorang itu tidak boleh bersandar kepada sebab. Bahkan dia harus bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang namanya sebab itu nanti akan memberikan efek kapan? Kalau dengan izin Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Kita sakit misalnya. Kita sakit, maka kita menempuh sebab kesembuhan. Caranya bagaimana? Minum obat, ya kan? Minum obat. Ketika dia sembuh dari penyakitnya, jangan dia menoleh kepada sebab. Sebab tetap itu menjadi sebab, bukan dia menjadi penyembuh. Yang menyembuhkan sakit kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kapan kita menyangka bahwa yang menyembuhkan saya ini obat, berbuat syirik kepada Allah. Jelas ini? Karena yang menyembuhkan kita adalah Allah. Iya, sebab ketika Allah Subhanahu wa taala mencabut dari sebab tersebut efek dan pengaruhnya, maka dia tidak akan bisa memberikan efek dan pengaruh. Ya kan? Betapa banyak juga orang yang sakit sudah minum obat tidak kunjung-kunjung sembuh. Kenapa? Allah belum inginkan.
Ada dua orang misalnya sama-sama sakit, sakitnya sama, masuk rumah sakit yang sama, ya, parahnya juga mungkin tingkat keparahannya sama. Yang satu minum obat, yang kedua juga minum obat yang sama, tapi yang satu sembuh, yang satu belum kunjung sembuh. Kenapa? Ya karena mereka menempuh sebab yang memberikan kesembuhan dan efek kesembuhan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, api sifatnya apa? Membakar, pengaruhnya bisa membakar, ya kan? Iya. Itu sebab yang memang Allah Subhanahu wa taala jadikan. Tetapi terkadang api Allah Subhanahu wa taala hilangkan sebab itu. Hilangkan pengaruh dan efeknya. Ya kan? Dalam peristiwa apa? Ketika dalam Nabi Ibrahim mau dibakar itu, ya kan? Harusnya ya Nabi Ibrahim mati terbakar. Harusnya seperti itu. Ya kan? Bayangkan Nabi Ibrahim dibakar itu bukan dibakar dengan api-api yang kecil. Itu mereka kumpulkan itu kayu bakar sampai kayak gunung. Itu Nabi Ibrahim itu tidak bisa terlihat lagi. Dan mereka tidak bisa memasukkan Nabi Ibrahim ke dalam kecuali dengan melemparnya dengan ketapel besar supaya masuk ke dalam tengah-tengahnya itu kayu bakar itu saking tingginya. Dimasukkan di situ dalam keadaan ditelanjangi lagi sama kaumnya supaya langsung kena kulitnya. Harusnya apa? Harusnya Nabi Ibrahim terbakar, ya kan? Tetapi Allah hilangkan efek dari api itu. Harusnya dia membakar, tetapi Allah jadikan dingin. Allah katakan dalam Quran, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah kamu dingin dan selamatkan Nabi Ibrahim. Maka tidak satupun api yang mengenai Nabi Ibrahim melepuhkan kulitnya. Iya, bahkan menjadi kedinginan beliau. Subhanallah. Kenapa? Yang memberikan efek ini sebesar-besar dalil bahwa yang memunculkan sebab dan memberikan pengaruh dari sebab itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak, apapun itu yang bisa membuat orang celaka dan terbunuh tidak bisa memberikan efek apa-apa. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, berarti semua itu dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala, berkat izin dari Allah. Makanya jangan sampai kita salah dalam menempatkan dalam menempatkan yang namanya sebab itu. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka bab ini ya menjelaskan tentang kita terkait dengan masalah syirik di dalam mengambil sebab-sebab. Ya, jangan sampai kita mengambil sebab-sebab yang tidak ada dalilnya secara syariat dan tidak ada hubungan sebab akibat di situ. Makanya dari sini pula kita memahami tentang jimat-jimat itu. Ini bab ini penjelasan ya terkait dengan masalah jimat-jimat juga. Nah, karena orang memakai gelang itu kan ya itulah jimat-jimat itu. Ya. Kenapa orang yang pakai jimat dihukumi sebagai syirik? Karena dia mengambil sebab apa yang bukan sebab. Ya. Dia kalungkan sesuatu yang dia ikatkan di lehernya atau di pinggangnya ya. Untuk apa ini? Supaya ya bisa kuat nantinya, supaya bisa kebal, supaya kalau ada yang ngirim santet bisa tertolak, supaya ini dan itu, untuk pagar katanya ini. Nah, dia menjadikan itu sebagai sebab kan? Iya, dia menjadikan itu sebagai sebab. Baik, kita lihat apakah memang ada dalilnya. Ini kita lihat sebab secara syariah. Adakah dalilnya? Tidak ada dalilnya. Justru itu kesyirikan. Baik, secara kauni hubungan sebab akibat. Apa hubungannya antara ikat pinggang dengan mara bahaya? Apa hubungannya? Tidak ada kan? Secara akal tidak ada hubungannya itu. Baik, Ustadz saya pakai itu gelang, tapi bisa memang ketika ada orang kirim langsung terpental itu. Nah, bagaimana itu? Atau ketika dia pakai misalnya betul-betul dia selamat dan bisa ketika misalnya dia sakit mengurangi rasa sakitnya. Kenapa bisa begitu? Berarti kan ada efeknya kan? Ada efeknya. Baik. Ulama mengatakan dalam hal ini ya, ketika gelang-gelang atau sesuatu yang kamu pakai itu memberikan efek, itu tidak keluar dari satu dari dua perkara. Yang pertama, kamu tersugesti dengan memakai benda-benda itu.
sebenarnya tidak mempengaruhi apa-apa, tapi kamu tersugesti. Paham maksudnya tersugesti? Orang itu bisa merasakan sesuatu yang kayaknya tidak biasa karena sugestinya dia. Ya. Bisa jadi gara-gara itu. Gak jadi dia pakai jimat, ya kan? Dia merasa apa? Merasa lebih kuat, padahal sama aja sebenarnya. Dia tersugesti aja. Orang bisa merasakan hal yang berbeda karena tersugesti. Itu yang pertama. Yang kedua, boleh jadi memberikan efek, tetapi bukan dari Allah Subhanahu wa taala, tapi dari jin. Tentunya semuanya dengan izin Allah, itu pasti, ya kan? Tetapi itu dengan pengaruh jin. Nah, kalau sudah ada ikut serta jin dan syaitan di situ, maka jin dan syaitan tidak akan melakukan hal tersebut kecuali dengan imbalan, bayaran, dan ingin menyesatkan anak cucu Adam. Maksimalnya dia akan terjerumus ke dalam syirik akbar, na'udzubillahi. Tidak keluar dari itu. Ketiga apa? Sesuatu memang dia rasa memunculkan efek, ada pengaruhnya, ternyata saya pakai jimat, tidak keluar dari itu. Entah itu memang kamu memang tersugesti atau dari jin itu, dari jin yang akan merusak akidah kamu dan merusak dirimu, waliyadzubillah, merusak diri kita. Nah, akhirnya kita semakin apa? Jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita mendengarkan ayat-ayat Quran, kita merasa tidak nyaman, ya, merasa tidak enak. Kenapa? Sudah ada jinnya. Gara-gara dia sering bersentuhan dengan apa? Jimat-jimat yang nantinya ya menjerumuskan dia ke dalam jurang kebinasaan, naudzubillahi min zalik. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka inilah pembahasan yang penting ya terkait dengan masalah mengambil sebab dan akibat. Baik. Di dalam bab ini Syekh menyebutkan beberapa dalil. Kita akan baca dalilnya satu persatu. Beliau sebutkan dalil dalam ayat Quran, satu ayat beliau sebutkan, dan juga beliau sebutkan 2 atau 3 hadis yang berkaitan dengan bab ini. Nah, ayat yang pertama yang beliau sebutkan yaitu dalam surat Az-Zumar ayat 38. Allah berfirman, wa qaulullahi ta'ala, qul afara'aytum ma tad'una min dunillah in aradani Allahu bidurrin hal hunna kashifatu durrih. Al-ayah. Ya, kelengkapan ayatnya Allah berfirman di surat Az-Zumar ayat 38, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Jika kamu tanya kepada mereka, siapa pencipta langit dan bumi, niscaya mereka akan menjawab Allah pencipta langit dan bumi. Ini orang-orang kafir. Qul, katakan wahai Muhammad, afara'aitum, kalau begitu terangkan kepadaku, ma tad'una min dunillah, apa yang kalian seru, apa yang kalian sembah selain Allah. In aradani Allahu bidurrin hal hunna kashifatu durri. Terangkan kepadaku, apabila Allah menginginkan dariku suatu mara bahaya, apakah yang kalian seru selain Allah itu bisa menyingkap mara bahaya itu? Bisa menghilangkan mara bahaya itu? Bisa menolak mara bahaya itu? Bisa tidak? Au aradani birahmatin hal hunna mumsikatun birahmati. Atau ketika Allah menginginkan kepadaku suatu rahmat, apakah yang kalian seru selain Allah itu bisa mencegah rahmatnya Allah? Ini pertanyaan kepada orang-orang musyrikin. Qul hasbiyallah, katakan wahai Muhammad, cukuplah bagiku Allah, alaihi yatawakkalul mutawakkilun, kepadanya lah bertawakal orang-orang yang ingin bertawakal. Nah, sekali lagi ini dalam surat Az-Zumar ayat 38. Ini ayat yang beliau sebutkan di dalam bab ini. Adapun hadis kita bacakan di sini. Kata beliau, An Imran ibni Husain radhiyallahu anhu, dari Imran bin Husain, semoga Allah meridhoinya. Dari Imran bin Husain, semoga Allah meridhoinya. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan, beliau pernah melihat ada seorang laki-laki, ya, fi yadihi halqatun min sufrin, di mana laki-laki ini ternyata memakai suatu gelang dari kuningan. Dia pakai apa? Gelang kuningan. Faqala, kemudian
Nabi bertanya kepada sahabat ini. Sahabat ini pakai gelang kuningan kan? Tanya Nabi SAW kepadanya, mahadihi, apa itu gelang kuningan, apa itu? Kata Nabi, qala minal wahiyah. Kata sahabat ini, ya Rasulullah, ini untuk menolak penyakit. Gelang untuk menolak apa? Penyakit, kata dia. Faqala, maka Nabi bersabda, inzi'ha, lepaskan gelang yang semisal itu. Lepaskan gelang yang semisal itu. Fa innaha la taziduka illa wahna. Karena gelang itu tidak akan menambahkan pada dirimu kecuali penyakit. Bukan menolak penyakit, justru menambah penyakitmu. Fa innaka law mutta wa hiya alayka ma'aflah ta'abada. Maka sesungguhnya engkau kalau meninggal dan gelang itu masih ada pada dirimu, maka engkau tidak akan beruntung selama-lamanya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadits ini rawahu Ahmadu bi sanadin la ba'sa bih. Hadits ini riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang tidak mengapa. Maksudnya haditsnya hasan atau bisa dinilai sahih. Baik. Kemudian walahu an Uqbah ibni Amirin marfu'an. Juga dalam riwayat Ahmad dari Uqbah bin Amir secara marfu' kepada Nabi, man ta'allaqa tamimatan fala atammallahu lah. Barang siapa yang menggantungkan jimat, maka Allah tidak akan sempurnakan urusannya. Wa man ta'allaqa wada'atan fala wada'allahu lah. Dan barang siapa yang menggantungkan batu-batu kerang, ya, dia gantungkan apa? Batu-batu kerang. Ini sama fungsinya untuk nolak bala. Jadi dulu orang-orang musyrikin mereka ambil batu kerang, mereka ambil batu dari laut. Batu-batu khusus, ya, untuk nolak juga itu. Fala wada'allahu lah. Siapa yang menggantungkan seperti itu, maka Allah akan telantarkan dia. Allah tidak hiraukan dia. Wa fi riwayatin, dalam satu riwayat, man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak. Siapa yang menggantungkan jimat, maka dia telah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa li Ibnu Abi Hatim, dan dalam riwayat Ibnu Abi Hatim an Hudzaifah, dari Hudzaifah bin Yaman, annahu ra'a rajulan fi yadihi khaitun, bahwa beliau pernah melihat ada seorang laki-laki di tangannya ada benang-benang yang diikat. Ya, ada benang-benang yang diikat. Minal humma, yang mana benang itu dia yakini untuk menolak sakit demam. Faqata'ahu, maka Hudzaifah langsung memutuskannya. Wa ta'ala qaulahu, lalu beliau membaca firman Allah, wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun. Tidaklah kebanyakan dari mereka beriman kepada Allah melainkan mereka berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sampai di sini, ya, dalil-dalil yang beliau bawakan rahimahumullahu taala. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Maka semuanya kan berkaitan tentang masalah apa tadi? Masalah jimat. Gelang-gelang yang dipakai, tidak sebatas gelang sebenarnya. Maukah gelang kah, kalung kah, cincin kah, ya, atau sesuatu yang disimpan di kantong kah, apapun itu. Apapun itu dengan keyakinan seperti itu. Dengan keyakinan seperti itu. Jelas ini? Nah, ini para hadirin yang dirahmati oleh Allah. Para ulama kita membahas terkait dengan masalah ada sekarang itu gelang-gelang itu yang katanya bisa memberikan efek kesembuhan. Ya kan? Apa nama gelang itu, apa namanya itu? Siapa yang tahu itu? Yang gelang-gelang untuk kesembuhan katanya itu, untuk terapi katanya itu. Hah? Ya, gelang magnet itu kan? Gelang magnet itu ya. Nah, apa hukumnya pakai gelang seperti itu? Boleh enggak? Itu untuk nolak apa itu? Nolak penyakit atau untuk kesembuhan atau apa itu? Kesembuhan. Berarti ada orang penyakit, kena penyakit begitu kan? Baru dia pakai begitu kan? Baik. Boleh enggak seperti itu? Boleh enggak pakai begitu kan? Hah? Secara syar'i ada tidak? Tidak ada secara syar'i. Secara kauni ada tidak? Hah? Ada berarti. Secara medis ada kan? Katanya ya, ada ya. Ada ion begitu ya. Nah, ada ion katanya bisa memberikan efek. Type yang seperti ini lebih ringan hukumnya. Hanya saja para ulama yang saya dengar dari fatwa para ulama di masa sekarang ini, yang seperti itu afdolnya, walaupun kita tidak katakan sampai mengatakan syirik, afdolnya ditinggalkan.
Kenapa? Karena walaupun mungkin bisa memberikan efek, tetapi efeknya sedikit kata para ulama, kecil. Iya. Itu efeknya kecil. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, terkadang bisa saja, namanya akidah kita itu, hati kita itu lemah, bisa saja menyeret seseorang ke dalam hal yang tidak baik. Mungkin awalnya seperti itu saja, tetapi bisa jadi lambat laun ya akan menyeret dia kepada hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, maka selama masih ada yang lainnya, kan yang namanya kesembuhan itu bukan hanya itu saja kan, ya kan, masih banyak yang lain. Maka afdolnya yang seperti itu ditinggalkan. Kalau memakai apa, gelang-gelang yang seperti ini, fatwa para ulama kita di masa kini. Fatwa banyak para ulama kita di masa kita ini ya, hukum memakai gelang-gelang yang seperti itu. Afdolnya apa? Afdolnya ditinggalkan walaupun kita tidak memastikan bahwasanya itu syirik, tetapi itu dariah, khawatir bisa mengantarkan kepada hal yang tidak baik bagi dirinya. Maka utamanya kata para ulama ditinggalkan. Jelas ini? Nah, wallahu taala a'lamu bissawab. Baik. Ikhwani fid din, a'azani Allahu wa iyyakum. Kita bahas ayat ini ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Az-Zumar ayat 38. Qul, atau sebelum ayat, dari awal ayatnya, wala in sa'altahum, jika kamu tanya kepada mereka orang musyrikin, man khalaqas samawati wal ard, siapa pencipta langit-langit dan bumi, la yaqulunallah, maka mereka menjawab Allah pencipta langit dan bumi. Baik. Ayat ini penetapan dari Allah Subhanahu wa taala ya, bahwa orang-orang musyrikin meyakini bahwa Allah yang menciptakan langit-langit dan bumi. Ya, dalam ayat dikatakan as-samawat, langit-langit. Ini dalam bentuk jamak. Kalau bentuk mufradnya sama langit. Kalau langit-langit samawat. Kenapa langit itu dijamak? Apakah langit itu lebih dari satu? Hah? Langit lebih dari satu kah? Atau satu aja langit itu? Lebih dari satu? Apanya yang lebih dari satu? Lapisannya, ya kan? Makanya ada 7 lapis langit. Dan dalilnya mana? Ketika Nabi Isra Mi'raj kan, di langit pertama Nabi ketemu sama Nabi Adam, di langit kedua, di langit sampai langit ke-7 ada 7 lapis langit. Kalau bumi ada 7 lapis bumi juga ya. Ada 7 lapis bumi. Sebagian ulama menyebutkan, ya, ada penafsiran ulama, ada yang mengatakan 7 lapis bumi. Seperti itu. Ada juga yang mengatakan maksudnya 7 lapis, 7 bumi itu karena disebutkan dalam ayat dan juga hadis Nabi wal aradin as-sab', dan 7 bumi. Ada yang mengatakan bumi yang dimaksud di sini bukan 7 lapis bumi, tapi bumi seperti bumi kita. Tapi kita tidak tahu keberadaannya. Wallahu a'lam. Nah, yang seperti itu ada juga penafsiran sebagian ulama ya, walaupun kebanyakan dari para ulama kita menyebutkan maksudnya 7 lapis bumi. Nah, ini para hadirin yang dirahmati oleh Allah. Siapa pencipta langit dan bumi? Orang musyrikin menjawab la yaqulunallah, Allah pencipta langit dan bumi. Nah, dari ayat inilah dan masih banyak lagi ayat-ayat yang lain, orang-orang musyrikin secara umum mereka menetapkan tauhid rububiyah. Secara umum, walaupun sebagian dari mereka ada yang mengingkari tauhid rububiyah, tapi umuman secara umum mereka meyakininya. Allah pencipta langit dan bumi, Allah pencipta mereka, Allah Subhanahu wa taala menurunkan rezeki, yang mengatur jodoh, Allah yang memberikan manfaat dan memunculkan mudarat, itu dari Allah Subhanahu wa taala. Orang musyrikin secara umum meyakini. Makanya ya, ulama menetapkan hal tersebut. Tauhid rububiyah secara umum, kita katakan secara umum diyakini oleh orang-orang musyrikin. Yang mereka ingkari itu namanya tauhid uluhiyah, bahwa Allah satu-satunya yang disembah. Itu yang mereka ingkari. Kalau meyakini Allah satu-satunya pencipta, mereka yakin. Tetapi yang mereka tidak mau yakin itu Allah satu-satunya sesembahan. Itu yang mereka ingkari. Karena mereka menyembah berhala juga. Nah, ini. Baik. Qul afara'aitum ma tad'una min dunillah. Katakan wahai Muhammad, terangkan kepadaku, kabarkan kepadaku. Ya. Kabarkan kepadaku ma tad'una min dunillah, tentang apa yang kalian sembah selain Allah itu. Di sini disebutkan dalam bentuk tad'un. Apa yang kalian seru.
Doa, dari kata doa. Doa itu ada dua, ada doa masalah, ada doa ibadah. Dan ayat ini mencakup dua macam doa itu. Sehingga boleh kita artikan, terangkan kepada saya apa yang kalian seru selain Allah, yang kalian berdoa kepada selain Allah itu dari berhala-berhala, terangkan kepadaku. Atau mana ayat, terangkan kepadaku berhala-berhala yang kalian sembah itu. Walaupun kalian tidak sekedar berdoa saja, mungkin berdoa iya, menyembelih untuknya juga iya, bernazar untuknya juga iya, dan lain-lainnya dari kesyirikan dalam bentuk ibadah yang kalian berikan kepada berhala-berhala itu. Terangkan kepadaku. Apa yang diterangkan? Ya, terangkan kepadaku kalau Allah menginginkan kepadaku suatu kemudaratan, apakah berhala-berhala kalian itu bisa menyingkapnya? Atau kalau Allah inginkan dariku suatu rahmat, apakah berhala-berhala kalian itu bisa menghalangi rahmat Allah Subhanahu wa taala yang datang kepadaku? Nah, ini pertanyaan kepada mereka. Pertanyaan yang mereka tidak bisa jawab. Pertanyaan yang membongkar akidah dan kebobrokan akidah mereka. Makanya Allah katakan, qul hasbi Allah. Katakanlah, cukuplah bagi kau Allah. Alaihi yatawakkalul mutawakkilun. Kepadanya lah bertawakal orang-orang yang bertawakal. Ini menunjukkan kepada kita, ikhwani fidin azani Allah wa iyyakum, bahwasanya mereka ketika menyembah berhala-berhala mereka bersandarnya, bergantungnya bukan lagi kepada Allah, tetapi kepada berhala-berhala itu. Sama orang yang menjadikan jimat-jimat, yang mengalungkan gelang-gelang, yang mengikat gelang-gelang atau benang-benang di tangannya. Nah, itu tawakalnya bukan lagi kepada Allah, tetapi kepada gelang tersebut. Disinilah kesyirikannya. Syirik juga dalam masalah tawakal. Harusnya kita bergantung kepada Allah, bersandar kepada Allah, tetapi ini bukan lagi bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Insyaallah taala beberapa penjelasan akan kita sebutkan di pertemuan yang akan datang terkait dengan ayat ini, dan juga berikutnya hadis-hadis yang akan kita bahas insyaallah taala di pertemuan selanjutnya. Jazakumullah khairan atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.